Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Tulsna dengan nomor BP 19 11 5261. Saya dari Sistem Informasi 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen, yang sebelumnya ini merupakan makalah yang akan dipresentasikan berupa slide PowerPoint. Baiklah, langsung saja kita ke PowerPoint-nya, yaitu dengan makalah yaitu perancangan sistem informasi manajemen usaha pada Sanjay. Ini identitas saya. Pada pokok pembahasan makalah saya, yang pertama itu cara agar usaha Sanjay lebih dikenal dan penjualan lebih meningkat. Yang kedua, bentuk pengemasan produk Sanjay. Yang ketiga, cara memasarkan usaha Sanjay. Yang keempat, cara menjaga pelanggan tetap kembali order. Yang kelima, perancangan database penjualan usaha Sanjay. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu cara agar usaha Sanjay banyak dikenal dan penjualan lebih meningkat. Cara yang dapat dilakukan oleh pedagang, yang pertama, melakukan inovasi, baik itu inovasi terhadap jenis Sanjay dan varian rasa baru. Menurut saya di inovasi ini banyak pengaruh terhadap penjualan yang akan didapatkan oleh toko tersebut. Misalnya di toko ini nggak ada jenis Sanjay yang seperti ini, sedangkan di toko yang ini ada, maka itu akan menjadi nilai plus bagi toko tersebut. Yang kedua, melakukan promosi sekarang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan offline dan online. Dengan cara offline, yaitu membuat spanduk di toko tersebut, di mana promosi itu berisi mungkin tentang diskon atau sesuatu yang menarik pelanggan lah gitu kan. Dan di sosial media membuat akun toko pribadi. Cara yang ketiga yaitu memperluas pemasaran. Juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Yang offline-nya tentu saja dengan menambah cabang toko, dan yang online aktif di sosial media. Yang keempat caranya yaitu tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Ini bisa dilakukan pedagang dengan cara mempersingkat transaksi jual beli. Ini contohnya, misalnya jika pelanggan itu menginginkan Sanjay varian yang rasa manis pedas, varian itu sudah dibungkus dahulu. Jadi pelanggan tidak menunggu penjual untuk membungkus dahulu. Jadi waktu yang diperlukan untuk transaksi itu lebih cepat dan pelanggan tidak mengalami kesulitan untuk mencari Sanjay yang mereka inginkan. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk pengemasan produk Sanjay. Tentu saja kemasan ini sangat penting untuk, apalagi ini makanan, Sanjay itu makanan kan. Untuk pengemasannya dapat dipilih kriteria, yaitu tentu saja untuk melindungi isi Sanjay dari resiko luar terhadap benturan atau yang lainnya. Yang kedua itu bahan kemasan Sanjay tidak berbau. Karena Sanjay ini makanan, tentu saja kemasan yang dipilih tidak mencemari rasa Sanjaynya nantinya di tangan pelanggan. Yang ketiga itu bahan kemasan memiliki daya tarik bagi konsumen. Yang biasanya yang saya lihat itu di toko-toko Sanjay itu seperti ini. Menurut saya ini kurang menarik perhatian pelanggan, karena itu kurang, bahasa sekarangnya kurang estetik lah gitu kan. Kalau yang menurut saya lebih baik Sanjay yang dipasarkan itu lebih baik kemasannya seperti ini, dan ini lebih higienis karena ini pasti lebih kedap udara dibandingkan yang ini. Walaupun ini juga sudah dipres, ini bisa beraneka ragam dan ini juga tidak akan tumpah-tumpah setelah, walaupun ini Sanjaynya belum habis dimakan dalam satu waktu. Hal ini kan harus pakaikan karet dulu yang ini. Lalu kriteria pemilihan kemasan berikutnya itu bahan kemasan mudah didapat. Yang selanjutnya bahan kemasan ekonomis dan higienis. Selanjutnya kemasan harus membuat nama tentang toko. Di sini
kreativitas toko atau owner sangat diperlukan, karena di sini ini pasti ada nama tokonya, alamat, dan di sini nggak ada nama varian sanjainya. Kalau di sini kita bisa menambahkan nama toko, berat bersihnya, alamat toko, logo toko, dan varian nama sanjai. Misalnya ini nama sanjainya nih, misalnya kerak kaliang. Di sini ada jagung. Ini sanjai manis pedas. Kalau yang seperti ini ya saya lihat itu nggak nama varian sanjainya, hanya sekedar bentuk dari luar yang nampak karena ini plastiknya kan bening. Pembahasan berikutnya yaitu cara memasarkan produk sanjai. Cara yang biasa dilakukan oleh pedagang pastinya itu dengan cara offline. Cara offline ini memasarkan sanjai di toko, dan jika sanjai itu laku terjual, maka si pedagang akan membuka toko cabang untuk lebih memperkenalkan usaha sanjainya. Cara yang kedua yaitu online. Nah, di zaman sekarang ini, online ini sangat mempermudah seluruh kegiatan apapun, maupun perdagangan, perekonomian, dan jadi dipasarkan dapat dengan metode online ini sanjai dapat dipasarkan dengan aplikasi e-commerce. E-commerce ini contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia. Dan metode yang bisa dilakukan oleh pedagang, metode selanjutnya itu kerjasama dengan layanan pesan antar yaitu Grab dan Gojek, serta layanan titip antar yang sudah saya sebutkan tadi. Materi selanjutnya itu cara menjaga pelanggan tetap kembali order. Yang pertama, berikan pelayanan yang baik. Misal saja hal yang sederhana yaitu pelayan di toko tersebut ramah kepada pelanggan mereka. Tawarkan program yang menarik nih dengan cara pedagang tawarkan program yang menarik ini dengan cara melakukan kerjasama dengan pelanggan mereka. Jadi banyak pelanggannya ini menjadi reseller toko tersebut. Lalu berikutnya lakukan follow up setelah pembelian. Follow up ini maksudnya misalnya ada seorang pembeli dan pedagang itu mencatat nomor telepon dan media sosial pelanggan tersebut. Lalu berikan keuntungan bagi pelanggan setia. Di sini ya ide saya yaitu membuat member card seperti yang ada di swalayan. Mungkin saja dengan cara ini, misalnya harga normal sanjai tersebut adalah 25 kg, 25.000 1 kg. Dengan adanya member card ini bisa jadi harganya menjadi 22.000 per kilogramnya. Lalu pertahankan lokasi toko dan kontak. Tidak berubah. Kontak di sini maksudnya adalah nomor HP dari pedagang. Lalu pertahankan kualitas cita rasa sanjai. Hal ini yang sangat penting untuk menjaga pelanggan tetap kembali order. Materi selanjutnya adalah perancangan database penjualan pada usaha sanjai. Yang pertama adalah data flow diagram atau DFD. Pada DFD ini, diagram ini mendeskripsikan proses atau arus data yang terdapat pada sebuah sistem. Data ini memiliki entiti yang terlibat, yaitu adalah dua, customer dan owner. Customer di sini di dalam data ini memiliki yaitu melakukan pesanan serta pembelian barang dan melakukan pembayaran barang beserta faktur pembelian. Lalu owner di sini karena owner pada usaha sanjai ini langsung merangkap pada produsennya yang membuat sanjai tersebut, jadi disamakan saja. Owner ini mengecek penjualan sanjai dan pembuatan sanjai beserta mendapat laporan-laporan proses yang dilakukan oleh sistem yang kita rancang ini. Lalu yang kedua yaitu struktur database. Struktur database ini berisikan tabel-tabel pada perancangan sistem. Tabel yang pertama yaitu tabel master bahan dasar. Tabel ini fungsinya untuk menyimpan data persediaan sanjai. Tabel ini memiliki atribut yang pertama ID bahan dasar sebagai primary key, lalu nama bahan dasar, lalu stok, satuan dalam kilogram, ini harganya dalam rupiah. Selanjutnya tabel master menu. Tabel ini memiliki fungsi untuk menyimpan data menu yang memiliki atribut ID menu sebagai primary key,
lalu nama menu, kuantitas, satuan dalam kilogram, keterangan, dan gambar Sanjay. Lalu selanjutnya, tabel master pelanggan. Tabel master pelanggan ini memiliki fungsi untuk menyimpan data-data yang berkaitan dengan pelanggan. Atribut dalam tabel ini yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan nomor dan nama media sosial dari pelanggan tersebut. Lalu berikutnya, tabel master pemesanan. Tabel pemesanan ini memiliki fungsi untuk menyimpan data pemesanan. Atributnya yaitu kode pemesanan, tanggal pesan, tanggal kirim, pelanggan, total harga, dan status. Lalu, tabel laporan laba rugi. Ini memuat laporan pendapatan jual beli Sanjay dan bahan usaha pada periode tertentu. Memuat informasi laba atau rugi bersih dari pendapatan dikurangi beban pada usaha Sanjay. Rancangan input dan output. Form yang ada 8 rancangan input dan output. Yang pertama, form input bahan dasar. Form ini berisikan data-data untuk menyimpan nama bahan dasar, nama bahan baku dari pembuatan Sanjay. Yang kedua, form input data menu masukan digunakan untuk menyimpan data masukan dari komposisi bahan baku. Lalu form master pelanggan. Form ini untuk menyimpan data-data dari pelanggan. Lalu form input pemesanan. Form ini berisi data pemesanan dari pembeli. Lalu form pembatalan order. Form pembatalan order ini digunakan untuk pelanggan yang membatalkan orderan mereka. Di sini owner juga menetapkan sistem pemotongan uang muka. Misalnya uang muka yang diberi, Sanjay yang dibeli itu jumlahnya 50.000. Uang muka yang diberikan adalah sebesar, karena pelanggan itu membatalkan orderan mereka, owner berhak untuk memotong uang mereka. Misalnya uangnya itu 50.000 tadi, dikembalikan hanya sebesar 45.000, jadi 5.000 nya diambil untuk uang muka. Pembelian ini digunakan untuk menyimpan data-data pembelian dari pelanggan. Lalu form data view order. Ini merupakan fasilitas untuk owner untuk melihat orderan yang sudah tercatat dalam sistem. Lalu yang terakhir, form laporan data order. Form laporan data order ini dipergunakan oleh owner untuk memberikan laporan keseluruhan orderan yang pernah terjadi. Yang dulu presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.